ya. Untuk mengakses Google Map, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Sudah kelihatan belum? Ada layar warna putih. Oh bisa. Saya sudah share layar warna putih, kelihatan nggak? Ada tulisan notepad. Kelihatan ya? Boleh kasih kode dengan jempol kalau sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, makasih. Jadi, teman-teman sekalian, untuk membuat Google Map, Anda bisa mengakses link ini. Jadi, link ini Anda copy, lalu kemudian Anda taruh di browser Anda. Sebaiknya sih boleh menggunakan HP, jadi buka buka Google Chrome di HP Anda, atau boleh juga menggunakan laptop. Saya pribadi lebih suka menggunakan laptop karena layarnya lebih lebar gitu ya. Ini tempat mengaksesnya supaya lebih cepat, karena sebenarnya bisa membuat Google Map lewat langsung menggunakan aplikasi, tapi terlalu banyak yang harus diklik-klik sehingga kelamaan. Nah, makanya apa namanya lebih baik Anda menggunakan link ini. Nah, linknya ini ya teman-teman sekalian. Oke, ini saya copy juga. Lalu kemudian saya buka di tempat untuk prakteknya, saya buka browser dulu. Ya, ini browser. Lalu kemudian ini saya buka browser baru. Oke, sebentar saya share dulu. Oke, ini saya share. Setelah saya buka ya, linknya di sini tadi. Lalu kemudian akan terbuka seperti ini. Nah, Anda bisa lihat teman-teman sekalian di sini setelah terbuka browsernya seperti ini. Nah, alhamdulillah saya bisa membuka menggunakan link tadi, dan saya sudah bisa terhubung ke apa namanya terhubung ke uh, di terhubung ke halaman untuk membuat Google Map. Ini saya ulangi dulu dari awal ya. Oke, saya sebentar ya, ini saya sudah buka gitu ya. Kebetulan saya sudah punya beberapa titik Google Map. Nah, kalau sudah kebuka kayak begini, Anda masuk di titik sebelah kanan, ini ada tambahkan bisnis. Oke, ini ada tambahkan bisnis di sebelah kanan ini. Kelihatan ya di layar? Eh, Kelihatan layar warna putih Google Bisnisku ya. Boleh kasih kode lewat jempol mungkin. Oke, sudah ya. Oke, lalu kemudian klik tambahkan bisnis. Ini tambahkan satu bisnis ya. Tambahkan satu bisnis kalau kita pengen membuat titik baru. Oke, tambahkan satu bisnis. Nanti muncul seperti ini. Nah, misalnya di sini Anda pengen nulis misalnya adalah distributor apa misalnya? Distributor British Propolis British Propolis. Oke. Piungan, Bantul. Saya tulis kayak gini ya. Yogyakarta. Oke, saya copy kayak gitu. Oke, sudah saya tulis. Lalu kemudian ini saya tambahkan ke bisnis saya. Namanya saya kasih lagi sama tadi, distributor British Propolis Bantul Piungan Yogyakarta. Oke ya, Piungan Bantul Yogyakarta sama. Jadi tetap ada kata distributor atau ada agen di depannya, ada stokis di depannya ya. Lalu kemudian klik tombol berikutnya. Oke, kategorinya apa? Misalnya ini adalah kesehatan. Oke, silahkan dipilih. Ketikanya kesehatan gitu ya, kalau memang dibutuhkan seperti itu. Kalau memang ada herbal ya silahkan tulis herbal. Oke, atau kemudian propolis apakah sudah ada? Saya nggak tahu apakah sudah ada ya. Nggak ada ya, berarti kita tulis saja kesehatan. Oke. Layanan cocoknya masuk mana kira-kira? Toko kesehatan dan kecantikan boleh lah seperti itu ya. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke, klik tombol berikutnya. Ini yes tentunya ya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi? Nah, pelanggan. Jadi apakah Anda mengizinkan orang lain mengunjungi tempat Anda nantinya ya? Maka tentu saya klik yes ya. Oke, sudah. Nah, maka kemudian alamatnya saya lengkapi dulu ya. Alamatnya harus saya isi. Teman-teman sekalian. Oke, silakan Anda siapkan alamatnya. Alamatnya saya lengkapi seperti ini ya. Kalau sudah, jangan lupa sebaiknya ada nama jalannya ya. Jadi kalau misalnya Anda tinggal di kompleks perumahan, kasih aja nama jalan apa, misalnya gangnya gang 2, kasih aja jalan gang 2
eh, perumahan ini, blok ini, nomor ini. Sebaiknya ada kata nama jalan di depannya atau JL di depannya. Tapi saran saya jalan, karena itu akan jauh lebih mudah di ACC oleh pihak Google dibandingkan dengan tidak menulis nama jalan. Sebaiknya ditulis. Kalau kemudian ini dirasa kurang, Anda boleh nambahkan seperti ini ya. Kalau misalnya Anda belum masukkan RT RW-nya dan lain sebagainya, Anda boleh tambahkan di sini adalah tambahkan bisnis. Tambahkan alamat ya. Kemudian saya tulis Kelurahan Sri Martani. Ini tempat saya ya. Sri Martani, Kecamatan Piungan. Oke ya. Lalu kemudian ini saya Bantul, kabupatennya diisi di sini. Bantul, provinsinya adalah berarti Daerah Istimewa Yogyakarta, kode posnya saya 55792. Oke, diisi. Lalu kemudian klik tombol berikutnya. Oke. Lalu kemudian nanti kita akan dikasih titik seperti ini teman-teman sekalian. Nah, ini Anda tinggal geser-geser ya. Ini Anda geser ke mengarah ke titik yang tepat. Ini bisa diperbesar. Klik tombol perbesar ini supaya nanti kita bisa dipaskan dengan titik yang kita tuju ya. Oke, ini bisa Anda taruh di sini misalnya ya. Dipasin dengan alamat Anda, lalu kemudian klik tombol berikutnya. Apakah Anda ingin melayani pelanggan di luar lokasi ini? Yes, untuk mengirim-ngirim gitu maksudnya ya. Jadi kalau ada orang pengen belanja online, apakah dilayani? Ya tentu dong saya layani. Klik tombol berikutnya. Oke, ini kalau apakah Anda melayani area tertentu? Ya, kalau memang tidak ya dikosongin aja. Oke. Anda dapat di sini tambahkan area layanan. Anda dapat mencantumkan area layanan di bawah. Area layanan akan muncul di listingan Anda dan membantu mendatangkan pelanggan yang relevan. Maka saya tulis di sini adalah Indonesia saja. Oke. Lalu kemudian berikutnya. Lalu kemudian nomor teleponnya saya tambahkan tentunya. Oke, kalau sudah punya websitenya boleh diisi. Kalau belum punya nggak apa-apa, nggak usah diisi dulu. Oke. Klik lagi tombol berikutnya. Oke, selesai. Anda sudah membuat selesai. Oke. Oke, ini Anda bisa nyalakan jam kerjanya. Anda lengkapi semuanya. Oke. Oke. Anda buka jam berapa? Misalnya Anda bukanya jam 07 pagi, ya silakan. 07 ya, tinggal sama aja di sini semuanya. Oke ya, jam 07. Lalu kemudian tutupnya misalnya jam 21.00. Oke, tulis saja. 21. Ini tinggal di copy aja ya. Oke, samakan saja. Lalu kemudian simpan. Oke, apakah Anda menerima pesan? Boleh nggak mereka mengirim pesan? Oke, saya simpan, mau dong. Oke. Nah, Anda kemudian disuruh melengkapi ini ya. Dan Anda disuruh melengkapi tadi adalah distributor British Propolis Piungan Bantul Yogyakarta. Nah, Anda di sini bisa menambahkan sampai dengan 750 karakter. Jadi, boleh Anda akan tambahkan selengkap-lengkapnya. Maka Anda boleh menambahkan nomor HP di depan 081 0881 nomor HP-nya ya, 0881 6696 397. Saya tulis seperti ini. Nomor HP-nya dipenggal-penggal ya, jangan lupa dipenggal-penggal, jangan digabung jadi satu supaya orang memudahkan membacanya. Lalu kemudian di belakangnya saya tulis nama providernya, Smart Friend ya. Kalau misalnya kenapa harus dituliskan providernya? Karena orang Indonesia biasanya adalah HP-nya keren, HP-nya gaul, HP-nya mahal tapi fakir kuota. Orang Indonesia itu maunya nelpon kalau providernya sama. Kalau beda provider biasanya nggak mau. Maka harus Anda tulis di situ. Oke, simpan. Oke, kalau ada foto silakan tambahkan foto-foto yang dibutuhkan. Kalau enggak ya dilewati aja dulu saya kira ya. Kalau misalnya memang sudah ada fotonya, lewati aja. Oke. Lalu kemudian juga lewati saja di bagian ini. Lanjutkan. Oke. Sudah selesai. Google Map saya sudah selesai ya. Nah, biasanya teman-teman sekalian memang kadang ketika disuruh memverifikasi itu kadang ada nantinya sebelum masuk ke sini itu ada Anda disuruh memverifikasikan. Nah, kadang ketika memverifikasikan itu kadang disuruh menulis alamat untuk dikirimi via pos lewat alamat yang Anda isikan tadi.
Kalau memang disuruh ngisi, maka bersabarlah menunggunya. Oke. Nah, kalau sudah jadi teman-teman sekalian, maka ini kebetulan saya sudah jadi, saya tinggal menunggu verifikasi ini, ya. Berikutnya adalah setelah Google Map-nya jadi, maka kemudian Anda teman-teman masuk di sini. Ini ada fitur buat postingan, tambah foto dan lain sebagainya. Nah, maka mari kita perbaiki. Pertama teman-teman sekalian, oke, kita kerjakan dulu bagian atas ini, bagian mulai ini ya. Ini harus kita selesaikan dulu sebelum masuk ke sini. Klik mulai di sini. Oke. Kita akan melengkapi beberapa data. Ini tandanya masih terbuka. Simpan. Oke. Jam kerjanya sudah diisi semua, berarti oke tadi sudah kan? Lalu kemudian beritahu cara pelanggan. Beritahu pelanggan cara mereka dapat membeli produk Anda. Belanja di toko boleh. Ambil di toko boleh, ambil di tepi jalan, artinya COD boleh nggak? Iya boleh. Pesan antar boleh. Pengiriman di hari yang sama, yes, itu dilengkapi. Lalu kemudian simpan, ya. Oke, berikutnya ini ada lagi. Beritahu pelanggan Anda mengenai langkah-langkah keselamatan dan kesehatan yang diterapkan dalam bisnisnya. Wajib menggunakan masker, yes. Wajib mengukur suhu tubuh, yes. Wajib membuat janji ketemu, yes. Staf wajib mengenakan masker, yes. Staf wajib mengukur suhu tubuh, yes. Staf wajib menyemprotkan disinfektan, oke, yes. Pembatas keamanan kasir, yes. Yes aja semuanya, ya, sesuai kebutuhan kita tentunya ya. Oke. Lalu kemudian, lalu kemudian simpan ya, tombol simpan. Ini kita lengkapi dulu data-datanya sebelum kita pakai buat jualan. Selesai, sudah selesai. Oke. Nah ini sudah selesai teman-teman sekalian. Oke, berikutnya ini ada tombol main postingan, buat postingan. Klik sini buat postingan. Nah, teman-teman sekalian, kehebatannya salah satu dari Google Map ini adalah Anda bisa membuat postingan tentang tentang COVID, bahkan disediakan fitur khusus. Jadi ini adalah postingan COVID-19. Anda bisa menulis di sini. Hingga artikel ini ditulis dan diposting, kami selaku distributor, contoh ya, British Propolis Piungan, Bantul, Yogyakarta. Kantor kami tetap menjalankan standar protokol COVID-19. Oke. Nah, adapun British Propolis itu adalah, nah Anda bisa menjelaskan di sini detail ke bawah, begitu ya. Oke, lalu kemudian ini ada diminta tambahkan tombol. Nah, misalnya ada tambahkan tombol, misalnya tombol beli. Misalnya Anda pengen arahkan ke website Anda boleh. Misalnya diarahkan untuk telepon, misalnya ke nomor telepon Anda boleh. Untuk kemudian lihat selengkapnya juga boleh, misalnya gitu ya. Coba kalau beli, apakah bisa pakai ini? wa.mi/628816696397. Oke, saya arahkan ke WA ya. Boleh nggak kira-kira? Oke, kita coba publikasikan. Mau nggak? Bisa kan? Jadi Anda bisa menulis, lalu kemudian di link itu Anda tambahkan tadi di bagian ini Anda tambahkan misalnya daftar atau pesan online atau beli. Lalu kemudian ketika beli Anda pilih di sini link. Anda bisa mengarahkan ke WA Anda. Oke, setelah ini Anda mengisi postingan COVID-19, ada penawaran. Penawaran ini artinya Anda bisa menjual produk-produk Anda. Anda bisa menawarkan produk-produk Anda lewat situ dengan cara mengupload banyak foto gitu ya. Misalnya ada foto British Propolis, Anda bisa mencantumkan di situ kurang lebih 10 foto gitu ya. Silakan Anda posting ya, sambil menunggu. Oke, fotonya lalu kemudian judul penawarannya Anda isi, misalnya adalah jual British
propolis ya, propolis bla bla bla. Anda lengkapi datanya di situ. Ini ada tanggalnya, Anda bisa mulai. Atau kemudian free ongkir misalnya gitu ya. Free ongkir. Oke, untuk pembelian British Propolis. Anda boleh kasih di situ ya. Lalu kemudian misalnya Anda pengen bikin promosi khusus dalam tanggal tertentu juga bisa Anda bikin seperti itu ya. Lalu kemudian tinggal Anda publikasikan. Oke, seperti itu. Ini saya nggak posting dulu karena datanya belum lengkap ya. Ini buat postingan. Selain penawaran, Anda juga bisa posting produk hampir sama dengan tadi. Di sini ada nama produk, lalu kemudian Anda pilih produknya, Anda cantumin harganya, deskripsi produknya, tambahkan tombol untuk kemudian menghubungi siapa gitu ya, untuk penjual pembeliannya. Lalu kemudian setelah ini ada lagi berikutnya adalah postingan-postingan lainnya yang kemudian juga misalnya produk terbaru itu bisa Anda posting di sini. Nah, itulah kelebihan dari Google Maps ya yang teman-teman bisa manfaatkan untuk jualan ya. Jadi terutama di bagian buat postingan atau tambahkan foto juga bisa Anda maksimalkan ya, untuk memaksimalkan jualan Anda. Jadi setelah jadi teman-teman sekalian, Anda tadi bisa klik tombol di buat postingan ini. Nah, jangan lupa juga untuk kemudian merapikan ini ya. Ini tadi ada foto sampul, ada logo, ada video interior. Ini bisa Anda lengkapi semua data-datanya berupa foto, berupa gambar. Silahkan Anda posting di situ ya teman-teman sekalian. Ini semua datanya ada di sini. Silahkan. Nah, kalau ini sudah, misalnya tadi ini logo, misalnya kalau Anda sudah punya logo ya silahkan posting ya di situ. Kalau belum punya ya boleh dikosongi dulu. Oke. Tapi searchnya Anda kan bisa pasang logonya British Propolis di situ ya. Sangat bisa sekali. Lalu kemudian apalagi yang bisa dikerjakan? Nah, coba klik sebelah kiri sini ya. Ini ada tombol beranda, tombol postingan. Postingan itu tadi yang kita posting kayak gini ya. Ini ada postingan. Oke. Lalu kemudian ini ada info. Ya, ini ada info. Infonya bisa Anda posting ya. Tadi ada jam buka, jam khusus, dan lain sebagainya. Boleh Anda tambahkan. Insight-nya ini adalah merujuk kepada seperti apa kunjungan ke Google Map Anda biasanya gitu ya. Ulasan, Anda bisa melihat seberapa banyak orang yang memberikan ulasan, review terhadap alamat Anda. Ada pesan, mungkin ada orang kirim pesan kepada Anda. Ya. Ini kalau sudah diaktifkan ya, tinggal diaktifkan aja. Kalau ada orang kirim pesan kepada Anda, maka munculnya di sini, ya teman-teman sekalian. Lalu kemudian foto-foto, kalau Anda pengen nambahkan silahkan. Lalu kemudian tadi ada produk, ya boleh Anda tambahkan tadi produk-produknya. Silahkan Anda tinggal nambahkan aja postingannya di situ. Lalu kemudian ada layanan, ya. Anda tadi ada layanan apa misalnya begitu ya. Misalnya layanan konsultasi kesehatan, konsultasi bisnis, Anda boleh posting di sini ya teman-teman sekalian. Oke, lalu kemudian ini saya kira itu aja yang bisa Anda lengkapi. Yang paling penting adalah sebenarnya di bagian postingan. Lengkapi itu sebanyak-banyaknya supaya teman-teman sekalian Anda bisa mendapatkan database yang Anda bisa mendapatkan pengunjung yang kiranya sangat relevan, kiranya sangat cocok untuk kemudian Anda tawarkan dengan bisnis Anda. Contoh kecil teman-teman sekalian, dari sekian banyak Google Map yang sudah pernah saya buka, saya buat dan saya bikin, maka ada beberapa di antaranya yang hanya mengandalkan Google Map saja, lalu kemudian saya bisa mendapatkan sangat banyak pengunjung, sangat banyak sangat banyak orang yang kemudian mengakses, menghubungi tempat saya ya lewat Google Map itu. Sebentar saya coba tampilkan dulu sebentar ya. Saya buka dulu sebentar. Frozen food mana tadi ya? Ini oke, saya buka dulu di tempat yang lain ya, di Google Map yang lain sebentar. Nah, ini dia. Salah satu bisnis saya yang saya buka menggunakan adalah saya jualan frozen food. Lalu kemudian saya tidak buat website, saya tidak buat apa-apa, hanya menggunakan Google Map. Dan Anda teman-teman bisa melihat ya dari insight-nya ya. Saya klik dulu tombol insight-nya. Oke, mana tadi? Sebentar. Oke, Anda bisa melihat teman-teman sekalian dari
punya saya, teman-teman sekalian, ini alamat saya ini sudah pernah berhasil ditemukan orang dan dilihat oleh orang sebanyak 1.320.000 ya orang yang apa namanya mendapatkan data ini. Lalu kemudian ini penelusurannya dicari orang sebanyak 786 kali. Lalu kemudian muncul data-data yang lainnya. Artinya apa? Untuk mendatangkan data 1.000 kayak begini, ternyata kita hanya membutuhkan apa namanya membuat Google Map dan orang bisa menghubungi tempatnya kita. Nah, kenapa Google Map penting? Jadi teman-teman sekalian, ketika misalnya di kota Anda ada orang membutuhkan misalnya produk ini, ada produknya misalnya British Propolis. Misalnya mungkin mereka sudah pernah dengar tentang apa sih British Propolis itu di mana-mana. Kebetulan hari ini dia butuh, ya. Maka biasanya orang kalau mencari informasi itu akan masuk di laptop, akan masuk di HP, dan di HP dia ngapain? Di HP dia hanya nulis kayak begini. Dia hanya ngetik tombol apa namanya tombol Google, lalu kemudian dengan voice note dia bisa nulis misalnya adalah agen British Propolis terdekat, atau British Propolis terdekat, atau British Propolis. Nah, begitu dia ngomong ke HP-nya, maka kemudian Google akan membantu dia mencarikan tempat, mencarikan penjual atau mungkin toko offline atau toko online yang menyediakan produk itu, dan dia akan dibantu untuk mencarikannya. Nah, itulah keistimewaan menggunakan Google Map yang bisa teman-teman manfaatkan, yang bisa teman-teman gunakan untuk memaksimalkan bisnis Anda. Anda tinggal mengoptimasikan di sana, Anda tinggal mengkondisikan di sana, bikin Google Map. Anda boleh bikin Google Map banyak, ya, misalnya seminggu satu lah, jangan juga satu hari langsung bikin Google Map yang banyak. Dikit-dikit aja. Hari ini satu, minggu ini satu, minggu depan satu lagi, minggu depan satu lagi, minggu depan satu lagi. Selalu di setiap minggu satu. Misalnya yang pertama tadi adalah distributor British Propolis. Berikutnya jual, berikutnya grosir, berikutnya mungkin stokis. Misalnya mungkin berikutnya adalah jual apa begitu misalnya. Apa namanya? Apa misalnya? Herbal untuk kanker, herbal untuk apa begitu. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya kan pengen jualan British Propolis. Jadi Anda boleh dalam satu alamat rumah, Anda boleh bikin banyak titik Google Map. Oke, tapi jangan terlalu banyak juga, satu per minggu lah. Oke, bikin apa namanya alamat seperti itu, ya, bikin alamat Google Map seperti itu. Tetapi pastikan ketika Anda menuliskan alamat, teman-teman sekalian, alamatnya jangan sampai sama persis. Jangan membuat alamat yang sama persis. Harus alamatnya dibikin berbeda-beda supaya Anda bisa lolos. Anda bisa perhatikan cara saya membuat. Oke ya. Anda bisa ngelihat di sini saya membuat alamat Google Map gitu ya, 2 ya di atas. Oke, lihat alamatnya. Yang atas adalah Jalan Tembusan Draman Mutian nomor 99. Yang bawahnya adalah Jalan Mutian Draman apa ya, crash atau hashtag 99. Sebenarnya sama, cuma dibolak-balik aja begitu. Berikutnya adalah ini. Di berikutnya ini adalah saya buatkan lagi yang di sini ya teman-teman sekalian. Oke ya, sebentar. Nah, Anda bisa ngeliat juga alamatnya di sini yang ada di sini. Ini Jalan Tembus Draman, ada Street Mutihan RT 04 nomor 98. Berikutnya di sini Jalan Tembus Draman Mutihan RT. Oke, kalau di sini saya pakai koma di atas, yang bawah saya nggak pakai koma kan. Dan apa namanya? Lalu kemudian RT 04, nomornya saya taruh di belakang. Jadi saya bolak-balik aja alamatnya begitu. Di bawah juga berubah, tidak sama persis. Di bawahnya juga berubah, tidak sama persis. Jadi sebaiknya memang alamatnya tidak sama persis, sehingga Anda bisa bikin banyak titik begitu. Tadinya nomor menjadi NO, tadinya nomor menjadi nomor, ya boleh-boleh saja begitu. Yang penting tidak sama persis. Karena kalau sama persis biasanya dianggap sebagai duplikat dan akan ditolak oleh pihak Facebook. Oke, saya kira gitu teman-teman sekalian yang bisa saya share untuk kesempatan pertama kali ini. Mungkin akan lebih banyak kalau kemudian kita mencoba untuk diskusi tanya jawab. Silakan, saya kembalikan kepada moderator dan Ishak ya, silakan. Silakan.
Saya kembalikan kepada moderator untuk dibuka sesi tanya jawabnya. Silakan. Oke, ada yang kayaknya ada kendala mungkin moderator. Ada yang pengen bertanya langsung silakan. Raise hand boleh langsung dan langsung siapa yang pengen bertanya boleh silakan. Ada siapa nih? Ada Dandi Saputra. Silakan Om, langsung open mic aja. Langsung open mic dan ajukan pertanyaan. Silakan. Ada silakan yang lain, ada yang pengen mengajukan pertanyaan langsung aja open mic ya. Silakan teman-teman. Suaranya bisa didengar nggak? Halo? Ada yang pengen, boleh kalau ada pertanyaan silakan ketik di tanya jawab di kolom chat atau boleh langsung open mic dan langsung bertanya silakan. Silakan teman-teman, ada pertanyaan boleh langsung dikirimkan di kolom chatting. Kok, halo, suaranya bisa didengarkan? Bisa ya, oke. Itu oh siapa yang present? Ada Mbak Ayu, Bu Ayu, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Langsung open mic aja. Langsung dibuka aja mic-nya lalu langsung pertanyaan. Ada Bu Ayu, ada Yusi Serang, silakan. Silakan. Oke, syukran Kak atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan itu mengenai eh, aplikasi tadi. Kalau Hmm, misalnya dua produk kan di BP itu ada British Propolis, ada Belgi Pro. hmm, Apakah hmm, dari hmm. satu alamat Google Map itu bisa dua produk yang dipasarkan atau bagaimana baiknya Kak? Atau Oke. salah satunya atau bagaimana? Oke, jadi sebaiknya karena ini toh bikin Google Map itu kan gratis ya dan nggak perlu bayar kan, jadi bikin aja dua-duanya. Jadi bikin dua titik apa namanya, bikin dua alamat, bikin dua titik Google Map alamatnya sama tapi alamat yang pertama yang kedua jangan sama persis. Yang tadi misalnya tetap depannya jalan, misalnya ya di Makassar kan misalnya ada jalan Abdullah Deng Surwa. Nah, yang namanya pertama jalan Abdullah Deng Surwa. Yang kedua jalan Abdesir, ya kan? Lalu kemudian ada jalan Gatot Subroto, yang kedua menjadi jalan Gatsu. Ya, disingkat-singkat aja, ya kan gitu. Misalnya jalan Veteran Selatan diganti menjadi jalan Veteran bagian selatan. Nah, dibikin aja berbeda begitu. Tadi nomornya NO titik nomornya lalu kemudian atau nomor boleh pakai tanda crash juga boleh bikin gitu. Silakan. Boleh. Jadi langsung langsung dua saja. Artinya kalau dua kan bisa langsung dapat dapat akses ya, bisa dapat banyak kesempatan untuk mengakseskan begitu saya kira. Gitu. Syukron. Oke. Terus kalau Hmm. kalau misalnya itu kan tadi ada verifikasi ya. Ya, Nah, oke. kapan kita bisa gunakan itu Google Map Mm-mm. yang telah kita buat dan di mana kita bisa melihat verifikasi yang dikirimkan. Oke, jadi verifikasi itu biasanya kalau pemula baru pertama kali biasanya itu memang verifikasinya dalam bentuk surat Ibu. Jadi setelah tadi kita isi datanya, biasanya 4 hari sampai dengan 2 minggu ya paling cepat 4 hari, 4 hari sampai dengan 2 minggu setelah kita ngisi tadi datanya lengkap itu kemudian ada surat yang dikirim ke Anda, yang dikirim ke alamat. Nah nanti
Uh, berikutnya, setelah suratnya datang, nah tinggal masuk ke sini. Jadi setelah suratnya datang ya, sebentar. Saya coba share lagi. Setelah suratnya datang, nah ini dia. Oke, nah setelah suratnya datang, maka kemudian Anda tinggal buka lagi tadi alamat link untuk membuka daftar Google Map Anda ini. Nah ini nanti akan muncul seperti ini, ya. Saya juga kebetulan ada salah satu titik saya yang belum dapat verifikasi ya. Nah ini ada kayak begini. Nah ini ada tulisan tombol verifikasi sebelah kanan. Nah, kalau dia masih merah kayak begini, itu artinya dia memang belum terverifikasi. Sebelah kanan ada tombol verifikasi. Klik verifikasi seperti ini. Nah, lalu kemudian apa namanya ini sebentar kita coba dulu. Oke, saya coba back dulu. Saya klik yang lain, ini ada misalnya ya, ini ada masukkan kode ya, atau klik verifikasi ya. Masukkan kode, saya klik seperti itu. Nah, nanti di surat itu saya akan mendapatkan kode. Nah, kodenya seperti ini. Kodenya nanti tinggal di angka-angkanya masuk di sini, lalu kemudian klik tombol verifikasi. Sudah selesai gitu biasanya, Bu. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Yang lain? Ada lagi, Bu, yang perlu ditanyakan, Bu Ayu? Cukup ya? Yang lain silakan. Ini ada Bu Yusi Serang. Silakan, Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya tadi tentang kunjungan ya, yang dapat 1.800 sekian kunjungan. Itu dalam berapa lama bisa dapat kunjungan seperti itu? Saya pernah ikutan semacam seminar lah gitu ya. Itu dengan marketplace ya. Kadang kunjungan itu suka menipu ya. Kalau nggak salah dia sampai biar buat beli iklan gitu ya, ternyata asal klik tapi nggak ada closing gitu ya dari iklan yang kemudian dia bayar gitu ya ke marketplace itu, terus kemudian saya ternyata hanya klik saja gitu ya. Nah ini kalau pengalamannya di Google Map seperti itu atau bagaimana gitu, apakah ada pilihannya dengan Oke. Jadi terima kasih ya. Jadi dalam kasus ini bahwa gini. Jadi kita membuat Google Map memang adalah satu untuk memudahkan orang lain menghubungi kita. Lalu kemudian ketika di Google Map mereka mendapatkan akses informasi tentang produk yang kita jual, itu adalah bonusnya. Jadi tujuan utama Google Map dibuat adalah memudahkan orang untuk mengakses kita, datang ke tempat kita, sekaligus untuk meningkatkan kadar bonafidnya kita atau tidak. Jadi kan kalau orang misalnya bertanya, ini beneran nggak? Kan bisa, oke Kak, ini beneran, silahkan lihat alamat Google Map saya, ini linknya gitu. Jadi mereka bisa melakukan fungsi cross check. Jadi satu, mereka bisa betul-betul ngecek kita ada beneran apa enggak gitu. Oke. Yang kedua, kalau kemudian mereka membuka Google Map kita dan Google Map itu ada gambarnya, ada info-info lengkapnya, itu akan memudahkan mereka juga untuk mengambil keputusan. Nah, apakah jumlah pengunjung itu sama dengan jumlah closing? Tentu tidak. Ya, tentu tidak begitu. Sama dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita dulu lahir, itu kan berasal dari pertemuan antara ovum dan sperma, yang spermanya kan jumlahnya jutaan gitu kan. Jutaan sperma itu terus kemudian ditembakkan, lalu kemudian berjuang sendiri mencari ovumnya, bertemu, lalu kemudian jadilah kita satu orang, bukan begitu. Nah sama, ketika traffic itu terjadi, maka kemudian dapat dipastikan bahwa traffic itu nggak mungkin semua traffic itu akan berujung pada closing, nggak mungkin. Ya. Hukumnya adalah kita menggunakan angka Pareto. Angka Pareto itu gini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nyebar brosur di lampu merah 100 brosur Anda sebar di lampu merah, kayak brosur fisik kertas ya. Anda bagikan 100, kira-kira berapa banyak yang buang dan berapa banyak yang bawa pulang? Pasti lebih banyak yang buang. Angka statistiknya, sejak saya mengenal dunia marketing, ya tahun 97, 100 brosur yang saya bagikan, maka angka statistiknya 80 dibuang, 20 dibawa pulang ke rumah. Dari 20 dibawa pulang ke rumah, 13 diantaranya masuk mesin cuci, masuk tempat sampah. Oke?
Nah, yang 7-nya itu yang kemudian orang baru kemudian dibaca. Dari 7 yang dibaca, paling tinggi 3 yang menghubungi kita, yang call kita. Dan 3 yang call kita, paling tinggi 2, atau bahkan salah satu yang closing. Nah, kenapa kita butuh Google Map? Google Map itu adalah ibaratkan pintu masuk, ya. Jadi Facebook ada pintu masuknya, Instagram ada pintu masuknya, WA ada pintu masuknya, TikTok ada pintu masuknya, website ada pintu masuknya, iklan ada pintu masuknya, Google Map juga ada pintu masuknya. Jadi kita, kalau bahasanya Pak Eko, adalah kita lagi memperbesar keran, aliran airnya kita perbesar dengan membuka semakin banyak keran gitu. Nah, kalau kemudian pasti ada juga yang klik, pasti aja lah ada juga yang klik begitu. Sama aja Bapak Ibu, kirim WA, Anda menyapa orang lewat WA, dari semua orang yang Anda sapa di WA begitu, Anda kirim WA, apakah semua respon? Pasti tidak begitu. Contoh sederhana, ya, dengan anak-anak kita di rumah. Anak-anak kita di rumah begitu kan, adek, mandinya yang bener toh. Setiap hari mungkin kita ngomong kayak begitu 2-3 kali atau bahkan mungkin 5 kali. Tapi apakah didengar? Enggak. Pasti lebih banyak yang tidak didengarnya daripada yang didengarnya. Nah, itulah hukum Pareto dan akan seperti itu di mana-mana. Nah, maka teman-teman sekalian, Google Map dibikin untuk menambah saluran keran air kita, ya. Apakah semuanya terus kemudian berujung kepada konversi? Walah. Konversi itu urusan ilahiyah. Closing itu urusan ilahiyah. Urusan manusia adalah ikhtiar. Nah, ikhtiarnya apa? Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada email, ada website, ada Google Map. Itu, Bu, Yusi Serang ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan, Bu, silakan. Oke, silakan Bu Yusi. Sudah cukup, terima Cukup, kasih. oke, makasih Bu. Lanjut. Siapa lagi? Ada Bu Erna kayaknya, silakan Bu Erna. Bu Erna dulu ya. Oke, silakan Bu Erna. Assalamualaikum Pak dosen. Tadi Waalaikumsalam. terkait Pak ada insight tadi ya yang 1.300 sekian pengunjung. Nah terkait itu data tersebut biasanya kan ada komparasi antar tiap per bulannya atau nanti per harinya gitu kan ya. Nah dari pengunjung tadi itu apakah bisa di-trace data siapa aja sih? Kemudian dari mana aja orang-orangnya, itu pertama. Terus kemudian kalau dari insight itu ada tadi prosentasenya naik atau turunnya, nah itu untuk bisa, misalkan kok turun ya, nah untuk bisa menaikkan lagi, atau gimana caranya supaya untuk prosentase pergerakan insight-nya itu terus naik, dan apa yang dilakuin kalau misalkan ini kalau naik berarti harus apa lagi gitu, maksudnya untuk mengelola Google Maps-nya kita itu tadi. Gitu aja Pak dosen, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya buka dulu ya, punya saya dulu ya sebentar ya. Oke, sebentar, saya buka dulu teman-teman sekalian. Oke, saya share lagi ke layar. Sebentar ya. Mana tadi? Oke, ini dia. Nah, ini salah satu contohnya ya, teman-teman sekalian. Jadi, ini ada data nih, ya. Jadi, ini ada data ini merujuk kepada 28 hari terakhir ya. Jadi, dalam 1 bulan, ya, salah satu unit bisnis saya yang dikunjungi itu adalah dalam 1 bulan, Bu, itu orang mengkepoin saya itu sebanyak 8.000, Bu. Jadi, dalam 1 bulan tuh orang penasaran nyari informasi tentang tempat saya, itu diakses lebih dari 8.000 kali. 8.000 kali itu bisa berarti bukan berarti 8.000 HP, bukan. Bisa jadi berarti bahwa dari 8.000 itu biasa jadi satu orang mengakses kita 2 atau 3 kali kan gitu ya. Jadi itu bisa jadi seperti itu. Nah, biasanya model kayak begini, ini Bu biasanya termasuk hitungan ini. Jadi misalnya ada orang nanya, aku mau main ke rumahnya dong Bu Erna, boleh dong di-share link Google Map-nya. Nah, itu dihitung di situ salah satunya. Jadi mereka melihat langsung ke Google Map. Dan dari data ini, di bulan ini saya ada peningkatan 1% dibandingkan dengan bulan lalu.
Ya, ada peningkatan 1%. Berarti kalau 1%-nya berarti kurang lebih 80 ya. Ada 80 ya peningkatannya begitu. Jadi yang mengkepoin saya bulan dibandingkan dengan bulan lalu. Nah, sementara yang men-searching saya di Google, lalu ketemu alamat saya, itu ada di bulan ini ada 598. Oke, ada 598 dan itu turun 2% dibandingkan dengan 28 hari sebelumnya. Oke, jadi agak-agak menurun nih 2% gitu. Lalu kemudian ini ada angka penelusuran juga, ini ada data-datanya semua di sini Bu ya. Ada aktivitasnya ya. Aktivitas ada yang kemudian dari situ mereka setelah menemukan punya saya, ternyata mereka setelah membuka Google Maps saya, mereka 13 orang itu lalu kemudian mengunjungi website saya. Maka bisa lihat, ayo teman-teman silakan dilihat. Ini kan sadis banget ini. Sadis ya. Yang melihat itu ada 8.600. Yang membuka website berapa? Teman-teman sekalian? Hanya 13 orang. Sakit hati nggak tuh? Ya sakit hati. Jadi hanya 0,1, hanya 0, berapa? Hanya 0,18% kan gitu. Lihat angkanya. Itu pun sudah meningkat 117% dibandingkan yang bulan lalu gitu. Ya. Oke. Lalu kemudian yang nelpon itu hanya 10. Lihat, 8.000 ya, 8.000 yang menemukan saya itu hanya berapa yang nelpon? 10. Hanya 0,111% kan gitu ya. Itu yang menghubungi saya begitu. Tetapi yang kepo ya, yang kepo begitu, yang ngekepoin fotonya itu sampai 3.000. Nah, makanya ini angka penelusurannya kan 3.000, maka maksud tampilan fotonya 3.000. Jadi orang penasaran dengan saya itu ada 3.000 dari 8.000 itu, artinya mendekati angka 50%. Berarti ini kalau dari angka ini berarti kurang lebih 48% lah dari angka 8.000 itu ya gitu. Nah, lihat angkanya begitu. Oke, lalu kemudian permintaan rute yang akhirnya menuju ke tempat saya. Dari 8.000 yang melihat, oke, itu terus kemudian ada 230 orang yang kemudian datang ke tempat saya. Itu pun turun 12% dibandingkan yang lalu. Nah, maka apa indikatornya teman-teman sekalian? Lihat, kita membaca data. Orang satu itu malas ngapain Bapak Ibu sekalian? Malas membuka website. Tuh, buktinya apa? Hanya 13 yang buka itu. Jadi website itu tak menarik. Jadi orang sekarang malas membuka website, sukanya telepon langsung atau kemudian WA. Jadi WA ngirim, WA chatting. Mau telepon apa lagi? Orang malas telepon sekarang. Maunya WA-an. Oke. Ini telepon. Beda cerita kalau kemudian ini belum ada fitur voice call, belum ada. Ini baru telepon biasa yang dihitung di sini. Jadi bukan telepon lewat WA, ini bukan telepon lewat WA ya, ini telepon biasa. Oke. Nah, yang mengkepoin itu ada 3.000. Artinya apa? Teman-teman, orang itu suka lihat gambar. Maka teman-teman sekalian, begitu Anda bikin besok, postinglah banyak-banyak video testimoni. Karena itu mengundang kekepoan. Gitu. Nah, adapun permintaan rute kayak begini, ya ini kan kita nggak bisa ngatur ya. Kalau ini kan ya mereka kalau mau ke tempat kita, mereka bisa datang begitu. Nah, maka kalau belajar dari angka-angka ini Berna, maka yang bisa kita maksimalkan adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan tingkat kekepoan mereka. Oke, kita meningkatkan tingkat kekepoan mereka begitu. Jadi fotonya harus banyak diupload dan fotonya harus mampu berbicara, membuat mereka tertarik untuk datang ke tempat kita atau mungkin nanya-nanya lebih lanjut kepada kita. Jadi dari sini tadi dari 8.000 dibuat mereka menjadi penasaran. Penasarannya apa? Penasarannya adalah dengan mereka mau membaca foto kita. Dari membaca foto kita, lalu kemudian mereka melakukan aktivitas. Mereka datang ke tempat kita, melakukan telepon, atau kemudian mengunjungi website kita. Nah, itu data-datanya Ibu ya. Nah, ini Anda lihat foto-foto yang saya upload. Satu foto rata-rata bisa kurang lebih itu adalah ya 150-an lah, 100-an lah ya. 150 lah mungkin average-nya ya, rata-rata kunjungan per foto ya kurang lebih segitulah. Ini ada foto yang sampai dilihat 29.000 kali. Ini ada foto nih. Ini ada yang 300, ada yang 500,
Ya macam-macam lah fotonya begitu kan gitu. Nah ini ada angka-angkanya di sini. Ada yang 1.900, ada yang 9.000 nih ada yang nonton 9.000 kali. Ya ada 3.000, 3.000, 1.000. Jadi orang sebenarnya kepo dengan saya begitu. Ini ada data-datanya semua ya. Oke. Nah gitu. Saya kira teman-teman sekalian. Nah makanya teman-teman sekalian selalu perbanyaklah foto yang ditampilkan di Google Map gitu ya. Oke, saya kira itu Bu Erna.